Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga kalian semua selalu semangat dan brutal. Amin. Berbicara kekuatan memanglah sangatlah luar biasa edan. Kekuatan sangatlah bagus dan hebat. Namun kekuatan juga tergantung dari si pengguna, karena kekuatan bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh seseorang. Terkadang manusia jika diberi kelebihan selalu unjuk gigi atau tamak dan memperlihatkan kekuatannya kepada banyak orang. Dan tidak sedikit pula orang yang diberikan kelebihan menjadi orang jahat karena merasa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jika berbicara kekuatan memanglah sangatlah luar biasa, tidak akan lepas dari sebuah kekuatan haki atau buah iblis. Berbagai macam kekuatan buah iblis dan berbagai macam juga kekuatan haki. Dan beberapa karakter ini adalah manusia terkuat di bumi One Piece atau jagat raya One Piece kecuali Luffy atau Sun God Nika. Namun urutan yang saya berikan bukanlah berdasarkan yang terkuat, melainkan secara acak agar tidak menimbulkan sebuah konflik, karena setiap orang memiliki opininya masing-masing. Yang pertama adalah Akainu. Berbicara Akainu memanglah sangatlah luar biasa. Kekuatan dan hakinya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua sudah terbukti dari kedudukannya yang saat ini disinggahi. Menduduki Fleet Admiral bukanlah kedudukan atau tahta sembarangan, karena seorang admiral harus memiliki kekuatan yang sangat kuat. Begitupun dengan cara memimpinnya yang harus baik dan benar. Akainu sangatlah beringas dan buas, tidak seperti kebanyakan karakter yang memiliki kekuatan cukup hebat dan santai. Akainu adalah sosok monster yang beringas dan tidak pandang bulu. Tidak hanya musuh saja yang dia habisi, bahkan bawahannya pun jika menghalangi bisa saja dihabisi. Dan puncaknya atau bukti Akainu adalah ketika berhadapan dengan Aokiji 11 hari tanpa istirahat dan dimenangkan oleh Akainu. Yang kedua adalah Monkey D. Garp. Sudah jelas dan sudah jangan ditanyakan lagi si Abah yang satu ini. Meskipun umurnya sudah tua dan sedikit bau tanah, namun dipastikan Garp adalah sosok monster. Garp adalah seorang petarung menggunakan pool kekuatan haki. Garp adalah produk dari masa lalu yang sudah banyak sekali melalui pertarungan yang dia hadapi sepanjang hidupnya. Selain itu, Garp juga adalah seorang petinggi di Angkatan Laut yang sekarang menjabat atau lebih tepatnya melatih calon-calon pasukan Angkatan Laut. Sebenarnya Garp mampu menjadi Fleet Admiral menggantikan Sengoku, tetapi Garp lebih memilih hidup seperti ini karena lebih bebas. Dan yang terpenting dari si Abah Garp ini tidak ingin berada di bawah kepemimpinan langsung dari kaum naga langit atau Tenryubito. Yang ketiga adalah Akagami no Sang. Jika berbicara Akagami memanglah sangatlah luar biasa edan. Dia adalah seorang master haki dan seorang pembunuh haki. Kekuatan hakinya jangan ditanyakan lagi. Sang adalah killer haki dan sudah dikonfirmasi oleh Mamang Oda. Jika haki milik Katakuri bisa melihat jauh ke masa depan, maka kekuatan haki Sang dapat mematahkan haki Katakuri. Jika Katakuri berhadapan dengan Sang, maka Katakuri akan menjadi receh bagi Sang. Haki Katakuri tidak akan berguna sama sekali dan tidak akan bisa digunakan. Sang adalah seorang tipe orang yang menyukai pesta dan hidup biasa saja. Begitupun dengan tingkah lakunya yang tidak memperlihatkan dia sangatlah kuat. Namun jika Sang marah, maka habis sudahlah musuhnya. Di sini saya yakin bahwa Sang adalah Yonko terkuat saat ini. Meskipun Sang bertubuh kecil, namun jika Akagami no Sang marah, maka akan sangat mengerikan. Dikatakan Akagami no Sang telah memotong tangan dari Kid, namun itu belum pasti. Tetapi jika benar Sang yang melakukannya atau memotong tangan dari Kid, maka Sang adalah orang yang tidak berperasaan. Selain itu, Sang juga adalah rival sejati dari Takanome Mihawk. Mihawk adalah seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Tidak tanggung-tanggung Sang menjadikan rival sejati dari Mihawk, bahkan pertarungannya pun sampai terdengar ke penjuru dunia. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Shirohige cukup kagum ketika mendengar pertarungan Sang dengan Mihawk. Namun saya yakin jika benar-benar ingin membunuh, maka Sang akan keluar sebagai pemenangnya atas pertarungan bersama Mihawk. Yang keempat adalah Monkey D. Dragon. Kenapa saya berbicara Monkey D. Dragon sangatlah kuat dan salah satu manusia terkuat? Kita semua sudah tahu bahwa pemimpin pasukan revolusi adalah Mamang Dragon. Dragon terang-terangan menentang pemerintah dunia secara terbuka, dan Dragon juga adalah salah satu orang yang tidak takut berhadapan dengan pemerintah pusat sekaligus. Ini membuktikan bahwa ucapan smoker yang berbicara Dragon adalah orang paling dicari di dunia One Piece. Selain itu, Dragon juga adalah anak dari Garp. Tidak mungkin jika seorang anak dari veteran tidak memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa edan. Kita semua selalu mengetahui bahwa ayah dari karakter utama sebuah serial adalah seorang monster. Dragon juga adalah orang yang melatih Sabo hingga sekuat itu. Mustahil jika Sabo sekuat itu jika Dragon adalah orang yang lemah. Maka atas hal tersebut kita dapat berpatokan bahwa kekuatan Dragon di atas Sabo dan pasti jauh lebih besar dari Sabo. Saya yakin kekuatan dari Dragon adalah setara dengan Goldie Roger atau setidaknya sekuat almarhum Shirohige. Tidak usah jauh-jauh kita berpikir, semua sudah terbukti bahwa Dragon menyatakan perang dan akan menentang pemerintah dunia, bahkan menghancurkan pemerintah dunia terang-terangan. Edan kan? Yang terakhir
terakhir atau kelima adalah sosok legenda yaitu Silver Rayleigh. Sudah jangan ditanyakan lagi kekuatan si abah yang satu ini atau Mamang Rayleigh. Dia adalah seorang pengguna haki tingkat tinggi atau memiliki haki raja tingkat lanjut. Memang di sini Rayleigh sudah tua, namun saya yakin kekuatan atau keahlian dari Rayleigh masih di atas Sang atau setidaknya sama. Jika berbicara Rayleigh maka tidak akan lepas dari sosok raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Kita semua sudah tahu bahwa di kapal Roger memiliki dua raja yaitu Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Rayleigh memiliki julukan tersebut, entah bagaimana dia bisa memiliki julukan Raja Kegelapan. Namun saya yakin bahwa julukan tersebut adalah didapatkan dari masa lalu Rayleigh atau kekuatan dari Rayleigh. Jika Sang adalah killer haki, maka Rayleigh jauh di atas Sang sehingga dijuluki Raja Kegelapan. Sepertinya pengguna haki Kenbun tidak akan berguna jika digunakan melawan Rayleigh. Sepertinya ketika musuh melihat ke masa depan, maka yang akan mereka lihat adalah sebuah kegelapan akibat haki dari Rayleigh. Maka akan sangat masuk akal jika Rayleigh adalah pembunuh haki juga seperti Akagami no Sang. Mengapa saya memasukkan orang ini ke dalam daftar orang terkuat? Kita semua sudah berpatokan kepada murid Rayleigh, yaitu yang pertama adalah Akagami no Sang yang dilatih hingga kuat dan hingga menjadi Yonko saat ini. Dan yang kedua adalah Luffy yang sekarang kekuatannya sangatlah luar biasa edan dan menjadi Yonko juga. Maka atas hal tersebut kita bisa menjadikan acuan dari murid Rayleigh yaitu mencerminkan kekuatannya. Dan ketika kemarin berhadapan dengan Kurohige, dia berbicara tidak sekuat dulu dan Kurohige takut hanya karena nama besarnya saja. Namun jika Kurohige melawan bisa saja Rayleigh kalah. Namun saya yakin jika Rayleigh akan sanggup mengalahkan Kurohige beserta nakamanya hanya seorang diri saja meskipun sudah tua. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah ya. Yang pertama teh si Akainu. Ini teh si Akainu teh saya cukup curiga juga ya bahwa si Akainu teh yang sekarang ya yang udah time skip kekuatannya pasti di atas gitu, di atas si Aokiji cukup berbeda jauh gitu. Soalnya kalau misalkan sebelum time skip makan si Aokiji ini teh dapat menyeimbangi si Akainu teh selama 10 hari atau 11 hari ya, lupa lagi saya. Pokoknya cukup lama lah, berhari-hari untuk mengalahkan si Aokiji ini. Otomatis sama si Aokiji ini teh si Akainu teh 11-12 gitu ya, kekuatannya tidak berbeda jauh gitu. Tapi kalau melihat dari time skip mah gitu, udah time skip kelihatannya masih Akainu ini tuh semakin luar biasa dan semakin edan diperlihatkan mah ya, mungkin gitu ya. Dan yang kedua adalah si Abah Gap ya, meskipun si Abah Gap ini tuh sudah kalah kemarin ya, dihajar sama nakamanya Kurohige. Tapi di sisi lain saya tuh berpikir kalau misalkan si Gap ini tuh bertarung bebeakan gitu ya, bakal sanggup gitu ngalahin si Shiryu dan si Aokiji gitu. Cuman kan di sini tuh yang jadi masalah tuh di chapter kemarin yang terbaru yang waktu si Gap kalah tuh judulnya adalah apa namanya tuh, pelajaran terakhir gitu. Pelajaran yang diberikan dari si Gap ini tuh adalah bahwa si anak muda atau angkatan laut yang muda teh harus diselamatkan meskipun harus mengorbankan angkatan laut yang sudah tua yaitu si Gap sendiri untuk menyelamatkan si Kobe gitu. Dan di sini juga sepertinya teh si Kuzan atau si Aokiji-nya teh sadar gitu buat ngalahin si Gap teh demi menyelamatkan angkatan laut yang lebih muda gitu. Jadi kan masa hidupnya kan yang tua mah cuma sebentar lagi, sedangkan yang masih muda mah kan umurnya masih panjang gitu. Tapi kalau berhadapan benar-benar full mah saya yakin si Abah Gap ini teh sanggup ngelihat si Shirohige aja yang sudah tua yang sakit-sakitan kekuatannya luar biasa gitu. Si Akainu sampai ke hancur gitu ya, bebeakan gitu. Si Akainu tadi dihajar sama si Shirohige meskipun sudah sakit-sakitan gitu. Apalagi si Gap ini tuh yang dalam kondisinya ya sehat gitu, meskipun udah tua tapi sehat gitu, beda sama si Shirohige gitu. Dan yang ketiga tuh yang berikutnya adalah si Monkey D. Dragon ya. Nggak mungkin gitu ya seorang pasukan revolusi yang sebesar itu tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa gitu. Saya tuh berpikir teh masa tangan kanannya si Sabo atau tangan kirinya si Kuma atau si Ivankov, mungkin si Ivankov di bawah ya kekuatannya itu lebih lemah gitu, cuman memimpin aja kayak Tenryubi itu nggak akan mungkin gitu. Dilihat dari melawan si menyelamatkan si Luffy dari si Smoker juga kan ada badai, terus nyelamatin si Luffy dari eksekusi si Buggy kan ada petir. Otomatis si Dragon ini tuh adalah pemakan Logia, cuman nggak tahu Logianya apa, nggak tahu badai, nggak tahu apa. Waktu udah nyelamatin si Sabo juga, waktu datang ke kapalnya si Dragon kan kayak apa ya namanya, kayak udara yang berhembus terus datang si Dragon gitu, kayak badai, nggak tahu udara atau apa Logianya, saya tuh kurang tahu juga itu teh. Tapi saya yakin bahwa si Monkey D. Dragon ini tuh sangatlah luar biasa kuat ya. Nggak mungkin lah si Sabo sekuat itu tapi si Dragonnya lemah gitu, nggak akan mungkin gitu.
Dan yang berikutnya adalah si Rayleigh. Ya, ini tuh sangat menarik si Abah Rayleigh ini tuh keren menurut saya. Meskipun sudah tua ya, tapi di Sabaody waktu itu kan 100 kali lipat lebih kuat dari para supernova yang ada di sana tuh 100 kali lipat gitu kekuatan si Rayleigh ini teh gitu dibandingin ya. Dan sekarang si Luffy juga kekuatannya berbicara sama Kizaru di chapter kemarin yang terbaru bahwa kekuatannya lebih kuat 100 kali lipat dari waktu di Sabaody dulu itu dibantai sama si Kizaru. Otomatis tidak berbeda jauh kekuatan si Rayleigh itu adalah si Luffy yang sekarang gitu. Menurut saya mah seperti itulah, gak beda jauh gitu, meskipun gear 5-nya atau gear 5-nya lebih kuat, tapi dari sisi haki dan kekuatan dan kelincahannya teh si Rayleigh teh si Luffy gitu yang sekarang gitu, meskipun sudah tua teh si Luffy yang sekarang gitu. Dan yang sangat luar biasa teh ini si Abah Rayleigh teh waktu mudanya kayak gimana gitu, setara sama si Goldie Roger atau 11-12 gitu. Rata-rata kapten sama tangan kanannya atau wakil kapten teh 11-12 kekuatannya gitu. Di mana-mana juga si Kaido sama si King, terus teh si Luffy sama si Zoro 11-12 lah. Meskipun tetap si kapten lebih kuat biasanya gitu, tapi tetap si Rayleigh ini juga nggak bisa diremehin gitu menurut saya mah. Dan yang sangat luar biasa dari si Rayleigh ini teh muridnya si Akagami, terus teh si Luffy dua-duanya jadi Yonko gitu. Jadi melambangkan bahwa si Rayleigh ini teh sekuat itu bisa melatih seseorang menjadi seorang Yonko gitu. Meskipun dari pertarungan mah bukan hanya kekuatan saja yang diandalkan gitu. Strategi juga bisa diandalkan gitu. Kecerobohan seseorang bisa diandalkan gitu. Contohnya kan si Kurohige gitu, ngambil kesempatan atau yang menang dari perang Marineford kan sebenarnya masih Kurohige gitu. Dan memang rencana perang dari Marineford ada rencana awal dari si Kurohige ini gitu. Otomatis si Kurohige ingin mengalahkan si Shirohige, dan opsi yang keduanya mengambil Gura-Gura gitu. Jadi yang menang di perang Marineford sebenarnya masih Kurohige. Dari awal penangkapan atau ngalahin si Ace juga, si Ace nggak dibunuh terus diserahin ke Angkatan Laut, terus bisa asup ke penjara Impel Down, merekrut ini gitu, direkrut. Dan yang menang masih Kurohige gitu di perang Marineford menurut saya mah. Tapi itu teh cuma teori ya buat menghibur kalian. Saya emang gak maksa kalian buat sependapat dengan saya. Banyak sekali teori-teori ya, One Piece teh luas gitu. Kalau nggak berteori teh nggak asik gitu. Tapi kalian juga punya pendapat. Kalau misalkan pendapat saya kurang tepat atau salah, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan canggung lah sama saya mah. Saya mah bukan orang yang so tahu gitu. Cuman dalam pikiran saya teh berpikir sesuatu dalam bentuk video gitu. Menurut kalian teh kayak gimana gitu. Ya. Jangan terlalu serius lah hirup mah. Dan buat kalian teh jaga kesehatan ya. Cuaca aduh ya Allah parah Saya juga ini tenggorokan gak enak. Mau nge-record dari kemarin juga tenggorokan gak enak gitu. Kalau ngomong teh suka pengen batuk gitu. Dan orang-orang di sekitar saya juga di tempat kerja saya dimanapun itu pada sakit gitu. Buat kalian jaga-jaga kesehatan lah. Sehat mah mahal, nggak enak makan obat teh udud dengan ngopi dengan sari dengan pokoknya segala dengan lah pokoknya ya. Buat kalian jaga kesehatan, yang sehat jaga kesehatan, yang sedang sakit semoga disehatkan ya. Doa dari saya mah semoga cuaca teh membaik gitu ya, dan ekonomi juga membaik ini teh ya. Ya udahlah, salam sejahtera, pergi ke WC cuman pengen udud, goodbye, dadah.